yang bunganya udah di tengah-tengah sini, ya kan, lagi banyak-banyaknya, datang kita paksa, ambil, ya kan, kita paksa ini, tuh ambil. Nah, apa yang terjadi? Nanti di sini kosong, yang akan pol buahnya di sini penuh, sahabat ya. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pak, tolong dong Pak, spill terkini Pak dari pemangkasan beberapa bulan lalu Pak. Maksudnya muncul pembungaannya bagaimana di keadaan terkini. Oke, akan kita bagikan ya. Untuk sahabat-sahabat tani yang ingin tahu pruning pemangkasan, silahkan cek di video saya. Sudah banyak saya muat, tidak perlu ditanya lagi, tinggal dipelajari dan dipraktekkan sendiri ya oleh sahabat tani. Oke, cekidot. Oke, sahabat tani, kita tunjukkan keadaan terkini kebun kopi kita setelah kita lakukan pemangkasan beberapa bulan lalu. Allahu Akbar, alhamdulillah, bunganya muncul semua, pol. Oke. Ini kopi Ateng janda, sahabat, P88. Oke. Jadi kalau sekali lagi saya katakan, kalau pemangkasannya benar, sudah pasti hasilnya akan normal, sempurna dan benar. Bila mana cara pemangkasannya salah, lebih-lebih pengambilannya pun salah, ya udah siap-siap gagal pembungaan. Makanya itu saya katakan lagi, kenapa konten saya ini kok rata-rata kok lebih banyak membagikan soal pruning atau pemangkasan. Yaitu tadi sahabat, nyawa tanaman kopi kita itu sebenarnya bukan ada di pupuknya sahabat ya, tetapi di pruningnya, pemangkasannya sahabat harus bisa ya. Kalau pemangkasannya sudah bisa ya, dipupuk nggak dipupuk pun tetap berbunga banyak ya. Berbeda dengan tanahnya yang tidak subur. Kalau tanah tidak subur ya mesti harus dibantu dengan pupuk, kan gitu ya, dibantu dengan pupuk. Nah, jujur aja ini di kebun saya ini, di kopi yang nampak ini tidak ada dipupuk, cukup dengan modal pruning. Nah ya, kenapa? Karena akses kami jauh sahabat, dari jalan besar ke dalam ini tuh jauh sekali, 2 km lebih kurang. Belum lagi jalannya itu lumpur, musim-musim hujan nih lumpur gitu sahabat. Jadi tidak ada saya pupuk ya. Nah ini, tetapi mungkin untuk pupuk tanah nggak akan saya kasih karena memang jangkauan aksesnya susah. Tetapi kalau penyepraian MKP KNO3 putih akan saya lakukan sahabat. Saya akan berikan pupuk melalui daun saja. Sejauh ini karena saya mungkin lahan saya ini masih subur ya, masih subur, jadi tanpa pupuk tanah pun masih bisa berbuah banyak ya. Jadi saya hanya cukup menyeprai aja MKP KNO3 putih. Supaya apa? Supaya nanti pentilannya, dompolannya terbentuk sempurna, buahnya lebat. Nah itu target kita ya. Jadi petani kopi ini sudah pasti maunya ya bukan sekedar nanam kopi, tetapi ingin hasil kopinya banyak dan melimpah ya toh. Nah luar biasa sahabat, pol ya, penuh ini. Nanti untuk ke depan akan kita sepil lagi. Setelah menjadi pentilan, menjadi buah, nanti akan kita sepil lagi sejauh apa sih, sebanyak apa buahnya, akan saya bagikan lagi kepada sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani yang baru kenal channel ini ya, jangan lupa lah ya, like, komen, subscribe boleh juga ya. Dan satu lagi, hype ya, berikan hype supaya saya tahu bahwa sahabat tani ini peduli dan sahabat tani ini masih ada yang mencintai kopi Arabica. Nah seperti itu. Oke, baik sahabat tani, kalau di tempat sahabat tani sudah muncul pembungaan kopi merata seperti ini banyak ya, ini sebaiknya ini ada tunas-tunas nih ya, jangan dulu dicabut. Ini tunas-tunas air ini jangan dulu dicabut kalau kondisi lagi berbunga seperti ini ya. Nah sampai kapan Pak jangan dicabut? Sampai nanti ini bunganya sudah pecah, sudah rontok dan jadi pentilan. Ini kan sudah mulai nampak, mulai terbentuk pentilan ya, baru boleh kita ambil seperti itu. Jangan diambil ketika lagi berbunga seperti ini. Walaupun alasan kita gunakan, loh Pak saya kan gunakan gunting loh Pak, tetap kena sahabat, tetap kena. Karena pembungaan itu nih, dia menyatu sama bunga ya. Nih tunas ini sama bunga ini menyatu. Kalau kita cabut, rep,
terangkat dia. Makanya itu penyebabnya yang terjadi adalah buahnya tidak ada di sini. Kebanyakan buahnya itu di sini nanti. Kenapa buahnya di sini? Karena di sini tidak ada tunas air, tidak ada yang dicabut, makanya aman. Tapi kok di sini biasanya gundul kalau kita cabut ini. Nah, jadi lebih baik bagaimana? Tunggu sampai pentilan, ya. Jadi ada prosedurnya, ada prosedur. Kalau saja sahabat tani keadaan berbunga seperti ini, sahabat tani paksa cabut, ya cek sendiri, lihat aja sendiri, salah apa benar saya bilang. Itu nanti di bagian ini buahnya nggak bakal ada, hilang buahnya karena ikut tercabut akibat kita terlalu cepat mengambil tunas-tunas yang tumbuh di sini gitu ya. Jadi jangan dulu, itu teknik paling penting. Banyak petani kita salah tekniknya di situ, makanya akhirnya bunganya banyak, begitu jadi buah kok malah di ujung buahnya gitu, bukannya di tengah ya. Oke, kita ambilkan contoh. Kita ambilkan contoh di mana saya mengambil tunasnya ketika jadi pentilan yang terjadi buahnya banyak seperti ini. Oke, akan kita contohkan ya ke kopi lain. Oke, baik. Ini dia contohnya sahabat. Ini contohnya. Kita maunya berharap ini kan cabang besar. Dari sini ini buahnya banyak. Tuh, pol. Ya, pol seperti ini maunya. Nah, kenapa buahnya ini penuh, Pak? Ya itu tadi. Ketika terjadi pembungaan, saya tidak mau mencabut dulu tunas-tunasnya. Tunas-tunas yang mengganggu, tunas air, tunas cacing itu nggak saya ganggu dulu, ya. Kecuali kalau udah berbentuk pentilan. Nah, maka jadilah seperti ini, sahabat. Sempurna, buahnya banyak seperti ini. Tuh, ya. Tuh, ini sudah mau habis ini, sahabat. Karena udah masuk panen raya ke-8 ini, ya. Jadi sudah mau habis. Dan ini juga ada kaitannya dengan pemberian MKP KNO3 putih. Makanya kopinya alhamdulillah tidak sempat stres, sahabat. Tuh, ini tanda-tandanya sudah bagus ini. Nih, tidak bakal stres. Ini begitu buah habis, cabang yang baru ini muncul, ini akan jadi buah. Ini pun akan jadi buah penerus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk sahabat tani, bila mana ada tanaman kopi seperti ini belum sempat merah, sudah rontok atau buahnya menghitam ya, itu sahabat tani segera berikan dolomit atau yang kandungan kalsium tinggi ya. Dolomit boleh, atau produk Kalha ya. Kalha itu merek Kalha, itu juga boleh ya, segera berikan. Tapi bila mana tempat sahabat tani buah kopinya merah sempurna ya, tidak hitam, ya udah berarti sahabat tani cukup stop aja, atau boleh juga diberi kalsium biar lebih baik, nggak apa-apa juga. Nah, tapi kalau saya ini tidak saya berikan lagi dolomit, tidak saya berikan Kalha ya, karena masih terlihat cakep. Oke Pak, bagaimana nih Pak kalau kebun kopi saya, tanaman kopi saya belum muncul pembungaan atau baru sedikit pembungaan, pembungaannya baru tumbuh di ujung, bagaimana itu Pak? Nah, seperti ini ya, ini tumbuh di ujung dan ini masih kosong ya. Nah, kalau ini sahabat tani aman ya, saya tegaskan ini aman, lakukan terus pruning ya. Tapi ingat, pruning tipis-tipis ya, hanya fokus mengambil cabang-cabang yang balik ya, cabang balik. Nah, ini kan cabang balik nih, masuk ke dalam. Nah, ini boleh diambil. Nah, itu namanya pengaturan. Nah, seperti ini boleh diambil ya. Sebaiknya sebenarnya gunakan gunting supaya tanaman kopi kita tidak cedera, tidak infeksi ya, tidak terluka parah gitu ya. Seperti ini. Itu boleh sahabat. Nah, fokuskan aja cabang balik, cabang yang tidak teratur, yang arahnya nggak karuan. Nah, seperti ini kan, nggak karuan, ambil tuh. Ini kan arah balik ke dalam. Nih, ambil tuh. Mulai dia terang kan. Nah, kalau ini boleh sahabat. Kalau bunga masih tipis, masih di ujung, masih boleh. Yang nggak boleh itu seperti tadi, yang bunganya udah di tengah-tengah sini ya kan, lagi banyak-banyaknya, datang kita paksa, ambil ya kan, kita paksa ini tuh, ambil. Nah, apa yang terjadi? Nanti di sini kosong, tidak ada buah. Nah, di sini sering kali kejadian kesalahan petani kopi kita. Oke, paham ya? Seperti ini.
tipis-tipis saja sahabat, ambil yang balik-balik ke dalam ya, cabang-cabang yang menghimpit. Nah seperti ini kan menghimpit ini tuh, ini yang arah nggak beratur, ambil tuh. Nah jadi kok sahabat tani udah ngambil ini semua, apa yang terjadi ya seperti tadi di video saya tadi, hasilnya akan pol, buahnya di sini penuh sahabat ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sahabat tani ingat ya, untuk tanaman sahabat tani yang rutin diservis atau dipangkas, itu bunganya jauh lebih cepat tumbuh daripada kopi yang tidak berpangkas. Itu lambat tumbuhnya. Kadang-kadang kalaupun tumbuh bunganya itu biasa di ujung. Nah seperti ini di ujung gitu. Nanti buahnya pun di ujung di sini kosong. Nah itulah ruginya kalau kita biarkan tanaman kita itu semak, tidak kita pruning, tidak kita pangkas. Paham ya kira-kira ya? Oke, kalau begitu sahabat tani, info itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kurang lebih kurang bermanfaat untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya. Semangat terus sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.